Halo Sobat MotoGP, buat kalian yang penasaran dan baru bergabung di channel MotoGP Reborn, terus support channel kami dengan cara like, share, dan juga subscribe. Selamat menyaksikan! In MotoGP. Dihukum penalti 3 detik, Quartararo membantah jika tidak ada peringatan. Fabio Quartararo mengaku tidak melihat adanya peringatan dari Race Direction atas pelanggaran yang dilakukannya pada MotoGP Emilia-Romagna. Karena itu, ia terkejut dihukum penalti tambahan waktu 3 detik. Fabio Quartararo sebenarnya finish di posisi 3. Namun, posisi finishnya mundur 1 peringkat setelah mendapatkan hukuman penalti tambahan waktu. Hukuman diberikan karena Quartararo dinilai mengabaikan long lap penalti. Padahal peringatan telah dikirim ke panel yang ada di dashboard motornya. Race Direction menjatuhkan long lap penalti karena Fabio Quartararo melanggar batas track limit sebanyak 5 kali. Dirinya lantas berkilah jika tidak melihat munculnya peringatan di dashboard motornya. Saya mendapat penalti tetapi pengawas balapan tidak mengirimkan pesan apapun tentang pelanggaran batas track. Jadi saya sedikit terkejut, ujar Quartararo dikutip dari Crash. Impian Valentino Rossi di dunia balap sudah terwujud. Valentino Rossi menyatakan impiannya di MotoGP telah terwujud. Rossi pun senang atas pencapaiannya hingga sekarang. Rossi memulai karirnya dari kelas 125cc bersama Aprilia pada 1996. Sejak itu, Rossi mampu mengukir prestasi yang membuatnya disebut legenda. Rossi 2 musim berlaga di kelas 125cc dan meraih 1 gelar juara pada 1997. Pada musim berikutnya, Rossi naik kelas ke 250cc bersama Aprilia. Penampilan apik Rossi membuahkan gelar juara pada musim keduanya. Prestasi itu mengantarkan Rossi ke level tertinggi, yakni MotoGP pada tahun 2000. Repsol Honda jadi tim pertama Rossi di MotoGP. The Doctor membela Honda selama 4 musim dan meraih 3 gelar juara secara beruntun dari 2001 hingga 2003. Rossi kemudian bergabung ke Yamaha pada tahun 2004. Dirinya langsung memberikan Yamaha 2 gelar juara pada 2 musim pertamanya. Setelah itu, Rossi kembali menjadi juara bersama Yamaha pada musim 2008 dan 2009. Gelar juara musim 2009 jadi persembahan terakhir Rossi untuk Yamaha sebelum pindah tim. Rossi bergabung ke Ducati pada musim 2011, tetapi gagal unjuk gigi. Rossi hanya 2 musim membela Ducati sebelum bergabung kembali ke Yamaha sampai saat ini. Impian saya adalah menjadi juara dunia, tetapi jujur saya bahkan tidak tahu apa yang bisa diharapkan. Pada akhirnya saya melakukan lebih dari yang saya harapkan. Saya senang, kata Rossi dikutip dari Tutto Motori Web. Melihat perjalanan Rossi hingga sekarang, dirinya mengaku sangat senang. Hampir semua hal yang diimpikannya dulu telah terwujud. Akan tetapi itu tidak berarti Rossi sudah puas. The Doctor tetap mengejar berbagai prestasi lain. Jika tidak demikian, Rossi sudah pensiun, apalagi umurnya telah menginjak 41 tahun. Hingga saat ini, Rossi tampak masih ingin meraih gelar juara ke-10 sebelum memutuskan untuk pensiun. Joe Roberts jadi target selanjutnya tim Ducati setelah merekrut Enea Bastianini. Direktur olahraga Ducati Paolo Ciabatti mengakui jika timnya tengah memantau kemampuan pembalap muda asal Amerika Serikat, Joe Roberts. Ciabatti tak menampik bahwa tim Ducati punya peluang untuk menggaitnya pada MotoGP 2021. Belakangan muncul kabar jika tim Ducati akan kembali menduetkan Francisco Bagnaia bersama Jack Miller di tim pabrikan mereka. Langkah tersebut sejatinya cukup masuk akal, mengingat Bagnaia tampil impresif di MotoGP 2020. Apabila Bagnaia memperkuat tim pabrikan di MotoGP 2021, maka manajemen Ducati akan mengincar pembalap muda untuk membela pramak Ducati. Robert pun menjadi salah satu pembalap muda yang kabarnya tengah dipantau oleh manajemen tim Ducati. Ciabatti sendiri mengungkapkan ketertarikan tim Ducati terhadap kemampuan yang dimiliki Joe Roberts. Dirinya menjelaskan alasan tim Ducati tertarik meminangnya. Pasar Amerika penting untuk Ducati, dan kami sendiri memiliki hubungan yang baik dengan para pembalap asal Amerika Serikat. Kami pernah menaungi Nicky Hayden, Ben Spies, dan Ben Bostrom yang memiliki karakter menawan. Jelas Ciabatti dikutip dari GP1. Valentino Rossi temukan masalah yang sama pada YZR-M1. Valentino Rossi gagal melaju hingga garis finish dalam gelaran MotoGP Emilia-Romagna 2020. Menurut Rossi, motor balap Yamaha masih memiliki masalah yang sama.
Rossi merasa bahwa cengkraman yang dimiliki motor balapnya masih kurang oke. Maka dari itu, jelang dilangsungkannya MotoGP Emilia-Romagna, Rossi dan timnya melakukan berbagai pembenahan untuk mengatasi masalah cengkraman tersebut. Diakui oleh Rossi bahwa pada awalnya perbaikan yang dilakukan timnya membuatnya merasa lebih nyaman dengan motor. Akan tetapi ketika hari balapan tiba, dirinya justru merasa kehilangan cengkraman. Sebelum balapan, kami mencoba meningkatkan cengkraman dalam akselerasi, karena cengkraman belakang dalam akselerasi bukan poin kuat kami. Ungkap Rossi dikutip dari Motorsport. Valentino Rossi langsung alihkan fokus untuk MotoGP Catalunya 2020. Valentino Rossi enggan berlarut-larut menyesali kegagalannya di MotoGP Emilia-Romagna 2020. Rossi pun langsung mengalihkan fokusnya ke balapan lain usai menelan pil pahit dalam seri ke-7 MotoGP 2020 itu. Meski rasa kecewa tengah dirasakan Rossi, dirinya enggan berlarut-larut meratapinya. Ia pun langsung mengalihkan fokus ke balapan lain yang akan digelar pada pekan depan. Seri ke-8 yang bertajuk MotoGP Catalunya akan berlangsung pada 27 September 2020. Rossi tentu saja mengharapkan hasil terbaik dalam balapan tersebut demi menebus kegagalan di MotoGP Emilia-Romagna. Dirinya akan memanfaatkan jeda waktu yang tersedia hingga mencapai balapan di Catalunya untuk mempersiapkan diri. Sekarang kami akan lihat bagaimana hasilnya di Montmeló. Sementara itu, hari-hari ini harus digunakan untuk istirahat karena kami memiliki 2 balapan dan tes diantaranya. Saya berharap akan menjadi kompetitif. Ujar Rossi dikutip dari Tutto Motori Web. Klasemen sementara MotoGP 2020. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you!